masalah dan identifikasi itu kan obatnya beda. Betul. Obatnya itu bisa anggarannya ditambah, tapi bukan berarti bertanggung jawab itu cuci tangan, harus mundur, habis itu mundur udah selesai, ya nggak gitu juga. Sebagai lembaga Kominfo harus ini tidak ada backup. Hah? Apakah segila itu? Jumpa lagi di Aribo TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Nah, kali ini Tech Podcastnya agak beda nih, agak beda. Yang diundang bukan YouTuber nih, bukan YouTuber, bukan konten kreator, bukan fotografer. Nah, di depan saya ada Pak Bobi dari Komisi 1 DPR. Iya, betul ya? Betul. Mas Dedi. Yang nonton jangan deg-degan dulu. Kita mau bahas mengenai kasus yang seru kemarin, yang ransomware di PDNS kemarin ya. Nah betul. Itu soalnya kemarin kalau saya pikir-pikir, saya mau ngundang siapa buat ngobrol ya. Agak bingung nih Pak, mau ngundang yang megang PDNS-nya, atau mau ngundang Kominfo-nya, atau mau ngundang siapa. Saya pikir undang wasitnya aja lah ya. Terima kasih kita diundang ini. Iya maksudnya undang wasitnya aja gitu. Jadi kan ini kan pasti kalau dari DPR udah melihat, Komisi 1 kan udah melihat apa yang terjadi nih sebetulnya kan. Dari sekian banyak ya, sisi sana bilang apa, sini bilang apa gitu kan. Aturannya seperti apa, undang-undangnya seperti apa gitu kan. Kurang lebih. Iya betul seperti itu. Iya itu dia. Nah oke, kita bahas dulu soal ini dulu ya. Komisi 1 DPR. Hubungannya apa sih dengan ini kasus sebetulnya? Jadi gini Mas Dedi, saya ingin memperlihatkan dari perspektif undang-undang, bahwa di DPR ini kan melakukan check and recheck pada pemerintah, dan kebetulan Komisi 1 ini adalah mitranya dengan Kominfo. Oh gitu, oke. Nah akhirnya karena ada sesuatu hal di masyarakat, ini kita rapat kerja dengan Kominfo dan melakukan sesuai dengan fungsi-fungsinya, yaitu adalah fungsi pengawasan. Dalam fungsi tersebut ya kan, pertama kan kita ingin tahu identifikasi masalahnya apa, dan bagaimana ini bisa diselesaikan, dan paling utama bagaimana mitigasi resiko agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Nah itu paling penting tuh sebetulnya. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa DPR itu partai yang mengerjakannya, bukan loh. Bukan. DPR ini wakilnya kita untuk melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintahan. Betul, gitu kan. Supaya kita sampaikan kepada publik, oh ini kerjanya udah benar, atau perlu diperbaiki. Nah iya, jadi kalau ada yang mau nanya di kolom komentar langsung loh nanti. Kalau mau disampaikan kan bisa-bisa aja gitu. Siap. Kan gitu. Namanya juga wakil rakyat kan, wakilnya kita gitu. Digaji oleh rakyat. Nah digaji oleh rakyat, wakil rakyat makanya dipanggil oleh rakyat. Siap. Ya terima kasih banget loh, udah mau datang ke sini. Saya tahu sibuk banget. Dari kemarin kita kontak-kontakan, waduh iya benar juga ya, ribet juga gitu kan gitu. Udah dapat, saya ada ini sebentar paling. Tapi yang saya senang ya, kemarin pas janjiannya kemarin kalau ini sebelumnya kan, terus bilang kayaknya saya dipanggil dulu nih, mungkin 2 jam lagi bisa. Saya udah bilang kemarin, enggak lah, gak mungkin. Gak mungkin, pekerjaan macam apa itu, gak mungkin. Bener kan, malam-malam bilangnya gitu. Iya nih gak bisa. Mohon maaf itu. Gak apa-apa, kita udah paham banget kan, gak cuma satu yang diurusin gitu kan. Masih mau menyempatkan waktu sedikit ke sini aja udah kita bersyukur. Terima kasih gitu. dikasih kesempatan ini. Gitu. Nah kalau Pak Bobi sendiri tanggung jawab spesifiknya di Komisi 1 apa? Ya kita sebagai perwakilan dari masyarakat, dari fraksi Partai Golkar yang merupakan anggota, juga harus melaksanakan 3 fungsi tersebut, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga fungsi penganggaran, seperti yang diamanatkan di konstitusi. Jadi ya kami melakukan fungsi-fungsi tersebut, sehingga semoga kejadian ini bisa selesai dengan baik, pelayanan publik tidak terganggu, dan tadi paling penting supaya antisipasi ini tidak terjadi depannya lagi. Gitu. Iya betul. Oke. Nah kalau gitu kita masuk ke intinya deh. Kalau yang dilihat dari DPR, apa sih yang terjadi ini kok sampai data kita itu bisa terkunci gitu dengan ransomware? Apa sih yang terjadi kemarin itu? Nah jadi ini yang sekilas ya, yang saya sampaikan Mas Dedi. Serangan atau hacking, peretasan ini adalah hal yang ada di seluruh dunia. Betul. Pemerintah itu menjadi sasaran para hacker itu juga terjadi pun di negara yang dianggap sistem keamanannya paling wahid lah gitu, seperti Amerika, Inggris,
Uni Eropa. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa. Dan hacker itu atau peretasan adalah tindakan kriminal. Kriminal ini akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita sebagai negara memiliki instrumen untuk menjaga publik atau masyarakatnya, sehingga kriminal ini bisa tertangani oleh aparat dan instrumen negara. Nah itu yang paling penting. Nah itu yang penting itu. Tinggal kita identifikasi apakah aparatnya ini sudah memiliki kapasitas, baik itu dari payung hukumnya, dari SDM-nya, infrastrukturnya. Nah itulah yang kita dalam setiap fungsi pengawasan itulah yang kita periksa. Oke. Iya. Berarti kan wajar. Di semua negara dimanapun pencurian pasti ada. Pasti ada kriminal. Kriminal pasti ada. Mencurian, copet, jambret, apalah segala macam scam ada, itu di mana-mana pasti ada. Betul. Nah sekarang yang dipertanyakan mekanisme apa nih yang terjadi untuk yang ada ini kan sebetulnya kan gitu ya. Jadi dalam konteks ini adalah kita ingin menemukan identifikasi masalah dulu. Kenapa terjadi peretasan ini dan kok kelihatannya yang mencoba memberikan penjelasan pada publik nih pintunya banyak dan di dalam rapat beda-beda. Nah inilah yang kita ingin ketahui sehingga nantinya apakah ini tidak ada payung hukumnya atau pengawasan atau pelaksanaannya yang kurang atau tidak dilaksanakan atau dari fungsi penganggaran tidak dianggarkan secara proper. Itu yang paling utama yang kita harus gali. Nah inilah yang pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kalau diklasterisasi intinya 3 itu saja. 3 itu ya. Ya itu memang yang nonton juga pusing lihatnya. Yang ini bilang begini, sini bilang begini, ini bilang begini. Nah, tidak satu pintu. Iya. Nggak tiba-tiba kami gitu kan. Betul. Menurut kami begini, memang bolongnya di sini misalnya gitu. Betul. Kalau dari DPR sendiri ya melihatnya apa sih? Udah ada kesimpulan belum sih dari ini yang terlihat? Ya kalau kita kemarin misalkan rekan publik kan juga bisa melihat ya jalannya sidang tersebut. Pertama yang kita periksa adalah dari pengawasannya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, sebelum melakukan pengawasan itu kita memeriksa ada nggak payung hukumnya. Nah payung hukumnya itu kan artinya bahwa data yang dimiliki masyarakat itu harus dijaga. Nah, bagaimana untuk membuat standar yang menjaga itu? Nah, standar untuk mengelola data itu harusnya itu ada badannya. Badan Pengawas Data Pribadi yang dibentuk melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oh, harus pakai undang-undang ya? Undang-undangnya sudah ada. Undang-undang sudah ada. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah ada. Yang mengamanatkan dalam waktu 2 tahun badan ini harus ada. Karena data pribadi yang dikelola baik oleh sektor swasta ataupun sektor publik atau negara itu harus dijaga. Nah, itu harus sebenarnya ada badannya yang membuat standarisasinya, terus membuat DPO, Data Protection Officer-nya, supaya protokol keamanan cybernya itu terjaga. Nah ini ternyata belum ada. Belum ada. Oh gitu. Jadi, tapi undang-undangnya udah ada. Undang-undangnya sudah ada. Nah itu satu. Lantas kedua melihat kemarin kok yang diundang banyak semuanya ngomong pula lagi nih. Ini terungkap beda-beda. Nah kita melihat dalam membuat pusat data, apalagi pusat data nasional. Data nasional ini kan ada Perpresnya tahun 2019. Jadi bahwa Indonesia itu karena kita sudah masuk menjadi anggota G20 dan OECD, kita kan perlu kesetaraan pelayanan publik. Kesetaraan pelayanan publik itu bentuknya adalah salah satunya adalah digitalisasi pelayanan berbasis elektronik. Nah, disitulah ada Perpres satu data, sehingga satu data ini maksudnya apa? Kan baik. Kalau namanya mau kasih subsidi ya yang dapat subsidi beras, dapat subsidi hal yang lain, bahan pokok atau dia langsung uang BBM gitu, itu kan harus ada satu. Jangan kategori orang miskin dari 1, 2, 3 kementerian itu berbeda. Jadi harus ada satu jadi data. Satu ya. Jadi biar kompak semuanya. Jadi kalau di luar negeri tuh dengan satu nomor aja istilahnya Social Security Number udah bisa macam-macam. Ini mungkin sama kayak kalau di luar negeri, kalau misalnya mau gali kabel di sini
itu otomatis semuanya udah tahu yang mau gali pipa air segala macam otomatis itu. Kenapa? Karena supaya untuk tidak sering-sering galian. Iya gitu, betul, iya kan ujung-ujungnya kan di publik juga. Ya kalau datanya jadi satu, kalau jadi satu kan itu lebih enak. Kelihatan kan, oh si ini mau gali di titik situ kapan betul. gitu. Itu kan adalah standarisasi pelayanan publik yang di negara-negara tersebut, G20 dan OECD itu maksudnya itu. Nah, ini sudah ada. Kita harus bermigrasi, transformasi dari konvensional ke digital. Nah, itu sudah disiapkan, Perpresnya ada. Perpresnya tahun 2017 dibentuklah Badan Keamanan Cybernya dulu. Jadi udah bagus ini, dibangun dulu keamanannya. Baru Perpresnya mengenai pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018. Udah betul dong. Oh iya betul. Nah, polisinya diadain dulu. Nah, tahun 2022 ada namanya Perpresnya itu tentang arsitektur SPBE. Jadi arsitektur itu artinya kalau lagi mendesain untuk membangun sebuah pusat data atau tempat pengelolaan data, itu arsitekturnya harus ada pengamanannya diikutkan lembaganya. Aturan main dari 2017. 2017, 18, 22. Udah benar dong. Udah benar urutannya. Berarti secara payung hukum udah ada. Iya, udah ada. Nah, tinggal kita lihat pelaksanaannya. Nah, ternyata kan yang setelah dilakukan pendalaman, pertanyaan rekan-rekan, itu muncul sampai ada pertanyaan yang dianggap kemarin cukup viral tuh, kebodohan nasional. Iya. Kok bisa nggak ada ini backupnya? Bukan kelalaian udah bikin kok nggak ada backupnya. Yang satu yang kontraktornya juga bilang, loh saya nggak dikasih tahu, emang saya disuruhnya bikinnya ini saja. Nah akhirnya kan lempar-lemparan. Nah disinilah kita tahu, begitu dilihat ternyata ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Dan karena Perpres ini kan sifatnya himbauan kepada para pembantu presiden untuk melaksanakan. Ternyata pembantu presiden ini belum melaksanakan sepenuhnya. Nah inilah yang kita melihat bahwa kurang koordinasi sehingga terjadi hal seperti ini. Harusnya kalau semua sudah terkoordinir, misalkan sekarang ada kasus pembunuhan. Ya, yang konferensi pers siapa biasanya kasus pembunuhan? Ya si polisinya. Polisi. Ya ini juga sama. Harusnya kalau ada peretasan data ya satu pintu saja. Siapa nih harusnya? Ya kalau sekarang berdasarkan Perpres kan BSSN. Iya. Badan Cyber Sandi. Sandi Cyber Nasional gitu lah ya. Badan Keamanan Sandi dan Cyber Negara. Nah, dianya juga pas lagi dibilang, wah saya nggak ikut dari awal. Nah, makanya lo kok gitu? Ya coba ditanya kan di Kominfonya juga loh. Ini ada di satunya lagi loh. Ini kok semuanya pada sama-sama nggak tahu. Nah. Di sini artinya fungsi koordinasinya yang perlu diperbaiki. Kita tidak bisa bilang ini adalah ada pelanggaran hukum. Tidak, karena memang di Perpresnya itu kan memang ini adalah sifatnya instruksi dan tidak ada kalau tidak dilaksanakan ini pidana, kan tidak. Oh ya, ini saran berarti ya. Lebih ke arah saran yang dikuatkan apa gimana gitu ya. Arahan lah. Arahan untuk harusnya instruksi. Begini gitu ya. Tapi belum dilakukan sepenuhnya. Bukan tidak sama sekali. Ada, tapi tidak sepenuhnya. Nah, disinilah kita lihat koordinasi ini perlu diperbaiki. Dan kenapa mereka tidak mau melaksanakan? Ini padahal udah perintah dari presidennya. Nah, kita melihat ada seperti keengganan dari lembaga-lembaga tersebut untuk memiliki keamanan cyber yang terkoordinasi. Kenapa? Karena lembaga pengamannya hanya dibentuk dengan peraturan di bawah undang-undang. Perpres tadi. Iya. Oh, ya bukan UU ya. Ya bukan. Bagaimana sebuah lembaga yang mau mengkoordinasikan, namanya koordinasi kan koordinator. Koordinator itu harus lebih kuat, ya kan? Iya. Nah, sedangkan lembaga yang mau dikoordinasikannya dibentuk undang-undang. Nah, ini kan yang membuat emang kalau saya nggak mau, emang kenapa? Gitu. Kalau gue nggak mau, emang kenapa? Emang salah. Lo bisa apa kalau kita nggak mau? Nah, hal inilah yang kita melihat bahwa akhirnya ada dalam prosedur-prosedur tersebut ini sampai ada tercetus kalimat seperti itu. Kok bisa tidak ada? Kok bisa nggak ada backup? Iya, terus ada kenapa ada istilahnya PDNS gitu. Ya, Pusat Data Nasional Sementara. Ya, makanya mungkin kalau di PDN-nya itu standarnya itu sudah comply bagus, tapi kenapa yang S-nya itu yaitu kok ada Windows Defender aja itu? Kok maksudnya
ya ini banget lah minimalis lah. Minimalis. Padahal datanya ini adalah data yang sama, adalah data negara yang nanti akan dipakai di PDN. PDN Kenapa ini permisif, yang sana ketat? Nah, yang ketat belum dibikin, belum jadi operasi. Belum operasional. Nah, hal-hal ini yang kita melihat ada fungsi koordinatif yang perlu diperbaiki, tetapi sementara menuju ke arah tersebut, ya sekarang bagaimana kita upaya memulihkan pelayanan publik yang terefek karena kejadian tersebut. Jadi nggak usah ngomong mitigasi dulu deh, beresin dulu ini, selesai dulu, sembuhkan dulu ini, sembuhkan ini dulu, pelayanan udah lancar, barulah kita paralel dengan itu kita melakukan mitigasi risiko. Agak penasaran sebetulnya, ini mungkin agak sedikit nih, tapi di Kominfo ini pergantiannya lumayan cepat kan ya. Waktu PDNS ini dari yang mana, di aturan tahun berapa ya? Nah kalau PDNS ini kalau kita kemarin dalam rapat tersebut ini kan adalah dari tahun 2021 ya. 2021 itu berarti kan ya menterinya kan sebelum menteri yang sekarang. Belum sekarang. Jadi mungkin dia meneruskan saja kebijakan yang dibuat sebelumnya. Nah ini yang maksud kita ya sebagai sebuah bangsa yang berbudi luhur gitu ya. Ya kita harus bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bertanggung jawab itu cuci tangan. Harus mundur, habis itu mundur udah selesai, ya nggak gitu juga. Sebagai lembaga Kominfo harus bertanggung jawab untuk memulihkan. Itu arahnya kenapa saya nanya tadi. Iya harus memulihkan dong. Iya maksudnya ini kerjaannya siapa sih dulu sebetulnya gitu, yang mencetuskan itu siapa gitu kan. Terus kan sekarang dia yang di menteri sekarang kan yang berarti kan yang kena dituding kan. Iya gitu. padahal dia kan menjalankan ini kan udah arahan yang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini yang paling penting sekarang, kita tidak usah mencari yang penting siapa yang salah. Yang penting kita udah tahu masalahnya. Dan masalahnya kalau mau dibilang ini harus dihukum lah, instruksinya kan nggak ada, kecuali emang kalau tidak melaksanakan ini ada pidananya. Kan tidak begitu. Nah ini sebagai tanggung jawab ya segera pulihkan. Segera pulihkan, dan untuk kedepannya kita lihat kan dari kelembagaan ini kan perlu ada undang-undang, perlu dilaksanakan perintah-perintah presiden ini. Nah itu yang Perpresnya harusnya naik jadi UU gitu ya. Atau kalau tidak sementara ya karena ini kan ya injury time tinggal berapa bulan lagi ini yang baru. Nah ini perlu dilaksanakan lah kalau bisa dengan cepat. Ini mumpung belum dibikin kan PDNS ini kan yang 44 terefek dari 282 pelayanan publik. Nah yang sisanya ini harus dia dilaksanakan dulu lah, cek-cek lagi arsitekturnya. Dulu, di backup dulu lah. Betul. Backup dulu lah. Tadi kemarin dengar cuma 1,8 apa 2% yang udah di backup. Gimana saya bilang gitu. Seperti itu kan. Itu kan lucu gitu ya. Makanya sekarang udah kebuka gitu kan. Ya sih, saya juga ngeliat kemarin suruh turun lah, suruh minggir lah, mau marah-marah atau mau kayak gimana, sebetulnya ya fokus dulu sama masalahnya nih. Ya, dan kita harus objektif dong. Yang dilakukan itu kesalahan yang memang ada pidananya atau kesalahan karena apa, kan kita juga harus objektif. Soalnya kalau kita ributin dulu, apakah ini objektif atau tidak, salah atau tidak, kelamaan kapan beresnya gitu kan. Makanya paling penting bereskan dulu. Bereskan dulu. Nanti mau diberesin, mau di itu ya udah usut belakangan, tapi beresin dulu sekarang gitu agar kan. pelayanan publik tidak terganggu. Nomor 1 itu dulu. Jangan terjadi antrian di migrasi panjang. Lantas 44 kementerian lembaga atau yang terdampak itu tidak bisa menggunakan data tersebut. Nah itu dulu pastikan. Benar juga, itu dulu diberesin ya. Itu ya kadang-kadang ya kita mesti lihat mana yang harus lebih dulu gitu. Ya oke, saya tahu banyak yang marah. Iya, kita juga kesel ngelihatnya. Kok kayak gini banget ya. Mau di pinpoint pasti kan pada gitu ya. Mau ini yang salah nih gitu ya. Kita dulu beresin dulu. Habis diberesin kita bisa lihat kok nanti. Bisa kalau udah dirunut nih semua rapi nih kelihatan nanti nih. Salah gitu. Atau tidak objektifnya itu kan kita harus tunggu hasil audit forensik. Nah itu juga tuh audit forensiknya juga. Ini audit dulu namanya, diperiksa dulu, evaluasi dulu lah. Jangan judgement apa dulu. Jangan cepet-cepet ya. Jangan terlalu buru-buru lah. Jangan baperan terus buru-buru gitu. Soalnya terlalu banyak pergantian juga gak bahaya. Nah, ya kan ada peraturan-peraturan apa yang udah keluar nih. Begitu digabung lagi yang baru kerjanya adalah lihat peraturan yang sebelumnya. Terus ya susah juga. Kasusnya kan kayak PDNS lagi nanti. Ya betul. Iya kan? PDNS-nya yang ngejalin siapa? Yang nyambung bilang, "Oh ya udahlah udah beres ya PDNS ya." gitu kan. Dia enggak perlu lihat, udah beres ya. Ya kejadian ya, gitu betul. Kan. Itu kan memang institusi atau lembaga itu kan tidak boleh terganggu akibat ada
pergantian kepemimpinan. Harus itu kan idealnya. Iya, idealnya begitu. Tapi bagaimana juga tetap aja pergantian pimpinan itu harus kan ada learning curve juga. Iya, namanya betul. Memimpin, namanya ganti supir tembak naik bus aja dia harus cek dulu ganti posisi duduknya. Iya, diberesin dulu. Ngelihat gitu kan bisa juga yang satu orangnya berbeda size kan. Iya, beda gitu. Tetap ada penyesuaian. Dan itu ada waktu. Nanti malah jadi tambah panjang kalau tiba-tiba suruh ganti sekarang. Nah, makanya lebih baik kita fokuskan berapa lama ini bisa dipulihkan. Setelah dipulihkan ya sudah, kita lihat audit forensiknya. Ini salahnya di mana? Habis di mana? Siapa? Nah, itu baru tuh jelas gitu. Kalau kita ngelihat beritanya hanya di media, ya mungkin kan informasinya belum terlalu dalam yang bisa disampaikan karena kan mungkin karena masih happening sekarang, masih terjadi kan. Ada yang hal technicality lah. Iya kan baru satu ini baru ini kecampur-campur. Ya itu gampang saja kan. Ini tidak ada backup. Hah? Apakah segila itu gitu? Coba dicek dulu. Masa nggak ada sama sekali? Masa gitu lokal backupnya nggak ada gitu? Chatting WA aja kan selalu ditanya mau di save di cloud chatnya. Masa ini nggak ada sama sekali gitu? Ada nggak sih? Mungkin nggak sih gitu? Masa diserahin semua langsung ke digital? Mungkin ada yang mesti dirunut lagi dari awal gitu atau gimana gitu? Iya. Tapi kan kabarnya dapat kuncinya, kabarnya kan ya. Ya. Ini hari setelah hari Jumat, hari Rabu kemarin atau hari Kamis ya katanya kuncinya mau dipakai gitu kan, dikasih kuncinya dari si hacker. Saya belum tahu ada hacker balikin kunci, tapi ya sudah lah ya. Ini ada terjadi seperti ini. Aduh, Mas Dedi kalau ditanya gitu sebenarnya saya mau masuk ke bawah meja ini. Malu sebenarnya itu. Masa kita instrumen negara tidak bisa membuka itu. Saya masih memiliki keyakinan bahwa bisa lah. Dan apalagi yang posting-posting itu kan bahwa saya punya kuncinya akan dibuka kan belum tentu dia juga. Gimana kita bisa memvalidasinya? Kan itu kan hanya unggapan screenshot dari di website yang menjadi acuan hacker lah. Benar apa tidaknya kan kita nggak tahu juga, belum. Dan saya masih percaya instrumen negara ini masih mampu, dan apalagi belum ada pernyataan resmi dari negara bahwa yang mengunggah tersebut itu valid atau tidak atau terkonfirmasi. Gitu ya. Nggak ada konfirmasi, belum ada ya sampai sekarang ya konfirmasi dari pemerintah bahwa belum divalidasi. Oh benar, mereka ada pihak yang ini sudah mau membuka ininya. Belum tahu. Ya kalau bener ada betulan sih, sebenarnya malu saya. Tapi saya masih percaya lah. Ya nggak sama lah Pak, itu kan yang diawasi. Tapi sebagai orang Indonesia saya juga malu sih sebetulnya. Masa katanya kita ini hacker terkenal jagoan banget gitu. Aduh. Sorry saya, ini malunya tuh bukan karena di DPR, bukan sebagai orang Indonesia kita malunya bareng-bareng semuanya. Kok bisa begini gitu kan? Aduh, masa kurang canggih apa gitu. Nah itu memang makanya masa sih kurang canggih. Nah kedepannya udah ada belum sih sistem yang mau dilakukan kah atau mau dirancang undang-undang spesial buat ini gitu dalam rangka melihat hasil dari kejadian ini gitu? Ya memang kalau seperti ini ya. Mas Dedi, paling utama kan kita harus memahami dulu masalahnya apa. Masalah dan identifikasi itu kan obatnya beda. Betul. Obatnya itu bisa anggarannya ditambah atau fungsi koordinasinya diperkuat dengan adanya sanksi kalau tidak dilaksanakan atau membuat payung hukum yang baru. Ini kan tiga-tiganya adalah effort yang berbeda. Memiliki horizon waktu penyelesaian yang juga berbeda. Nah, tinggal ini perlu didalami bersama dengan stakeholder lah. Kalau stakeholder itu berarti kan bukan hanya Kominfo saja. Imigrasinya juga kita cek. Kalau ini masukin data ke sana ini bukan berarti masa kau nggak punya data sama sekali. Kan harusnya dia juga di tempat aslinya juga punya backup juga. Masa nggak ada sama sekali juga untuk dibikin baru. Kan gitu aturan mainnya backup itu juga di tempat ada backup. Harusnya begitu. Nah, makanya kita lihat, jangan masa dia serahkan di kantor itu tidak ada backup sama sekali. Udah salah SOP kalau gitu caranya. Salah SOP karena memang ada seluruh pengadaan infrastruktur TIK itu kan harus berkoordinasi dengan Kominfo. Jadi kan ya di tempat aslinya harusnya ada. Harusnya ada. Ya itu kan zaman dulu bikin tanda terima aja ada tembusannya yang merah, kuning, biru kayak gitu kan. Itu kan harus ada. Yang ntar yang hijau atau biru di sini, yang kuning di sini, ini yang dibawa ke sana kan ada kayak gitu harusnya. Jadi gitu. yang dibilang ada terkoneksi dengan pusat data
Sementara itu yang 282 kementerian lembaga, yaitu mereka harus stakeholder cek lagi. Yang 44 yang terdampak yang mana? Cek lagi. Masa di 282 ini nggak ada backup di tempat aslinya? Kan backupnya itu pasti manual juga ada. Nah itu. Ya flash disk kayak gitu. Ya minimal kan flash disk atau disimpan di laptop siapa lah gitu. Ada NAS harusnya kan. Ada NAS yang bisa di setting bahwa itu hanya backup untuk apa ya? Untuk lokal aja. Nanti begitu udah jalan ya udah tutup NAS-nya, matiin ya kan. Saya cuma kepikiran gini tadi, data kalau nggak di backup ya. Kalau di backup kan paling nggak laporannya bukan data kita hilang semua, tapi data kita yang bulan ada ini di situ atau kan bulan ini yang hilang gitu karena belum sempat di backup. Tapi yang bertahun-tahun itu ada. Maksudnya gitu kan. Kalau misalkan yang di data nasional aja udah diviralkan itu kebodohan nasional, kalau masih di data aslinya nggak ada juga, itu saya nggak ngerti lagi. Udah pusing. Kita udah kita. Jadi konsolidasi itu perlu dengan stakeholder. Oke, evaluasi semua 282 yang terkoneksi di dalam pusat data ini, origin datanya ada atau tidak. Itulah namanya audit forensik. Audit forensik. Ini masih berjalan ya audit forensik. Berjalan. Siapa yang jalan kok ada audit forensik ini? Ya itu dari Kominfo harusnya bersama dengan BSSN. Oh, ada BSSN juga di situ. Oke. Termasuk juga mungkin ada polisi cybercrime. Oke. Karena hacking itu kan adalah kriminal, tapi lembaga penjaga cyber kita tidak memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan itu hanya di polisi. Jadi kan namanya forensik itu harus kan melihat dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa pelakunya, mengejar pelakunya dan menindak dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jadi perlu ada di antara lembaga negara ini perlu ada koordinasi. Ya ini soalnya banyak pihak ya. Bahkan tadi aja buat forensik aja udah 3 pihak gitu yang koordinasi gitu. Pertama koordinasi evaluasi pertama kan menyelesaikan 44 yang terdampak. Lantas evaluasi 282-nya itu paling gampang aja punya backup enggak lu semua nih. itu 282 itu dari lokal enggak? Itu dari urusan evaluasi. Lantas dari audit forensik ada 3 itu. Lantas nanti ada lagi untuk mitigasinya. Mitigasi siapa lagi? Jangan mitigasinya 3-nya oke ya udah kita sepakat segala macam tapi tidak dimasukkan di dalam rencana Bappenas dan juga tidak dianggar dari Kemenkeu, ya nggak jalan lagi. Akhirnya kongko. Gitu. Ini berarti 282-an 282 lembaga ya berarti. Lembaga yang terkoneksi dengan PDNS ini. Berarti tim IT 282 lembaga ini lagi pusing sekarang. Ya selamat lagi kerja lembur lah. Selamat menjawab gitu kan. Apakah kamu sudah membackup kemarin? Betul itu. Apakah sudah di backup kemarin? Rasa-rasanya sih udah. Kayaknya udah ya, coba cari dulu nggak gitu ya, semoga nggak gitu ya. Soalnya kan seburuk-buruknya backup lokal itu yang bisa dipakai untuk rekonstruksi datanya lagi kan gitu. Ya harus, karena gini, ada namanya data. Data itu ada undang-undangnya sendiri. Ada yang namanya informasi. Data setelah diolah jadi informasi. Informasi lantas naik lagi namanya intelijen. Data pun klasifikasi. Ada yang top secret, ada confidential, ada yang terbuka. Dan masing-masing ada klasternya. Di sektor keuangan ada undang-undang yang ngurusin data beginian. Di sektor kesehatan ada undang-undangnya gitu. Pendidikan ada, kan sama juga. Ijazahnya Mas Dedi nggak mau dong dipublikasiin di publik. Dulu IP-nya berapa? Kan nggak boleh. Atau kesehatan, dulu check up, ini ternyata suka ini nih. Kan itu ada perlindungan data di tiap-tiap sektor itu ada pengaturannya. Data rencana, undang-undang kerahasiaan informasi publik ada. Mana yang bisa diakses, mana yang tidak. Itu semua diatur. Nah, artinya apa? Ada data asli yang di tempat-tempat tersebut 282. Ya ini sama kayak bank gitu kan, kalau kita mau ambil kan data dari berapa tahun yang lalu, disuruh tunggu tuh pas itu. Kenapa mesti tarik dulu dari sana gitu. Data soal tanah, aktuaria kan berbeda. Beda lagi. Data mengenai putusan hukum itu lain lagi. Data mengenai kasus-kasus investigasi polisi misalkan kan itu semua ada pengaturannya. Data-data itu klaster, makanya di data pribadi, undang-undang data pribadi itu adalah mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan pengaturan data di 32 regulasi. 32 regulasi.
karena data-data tersebut. Nah sekarang kan data-data ini itu tadi berceceran di 282 terkoneksi, yang ininya kena. Masa ininya udah transfer, di sananya udah nggak ada. Nah, itu perlu diperiksa lagi. Saya malah kepikiran ya. Misalnya kunci yang itu bener, misalnya kunci itu bener. Ini ibaratnya kan dibukain nih, trik kebuka gitu pintunya. Ampun Mas, itu saya beneran malu itu. Ampun itu, saya rasa semoga bukan begitulah. Tapi seandainya toh ya, seandainya saya cuman membayangkan kalau misalnya itu dibuka, dicek datanya lagi, dilihat lagi datanya. Menurut saya juga harusnya tetap itu di cross check ulang lagi, itu data masih sama apa enggak? Betul, ada begitu-begitunya lagi nih mesti dipikirin nih gitu kan. Karena sepanjang pengetahuan kami kan itu baru DOS ya, denial of service. Baru denial of service ya. Bukan information theft, bukan. Belum sampai diganti di encrypt. Belum di encrypt. Itu kan ada encryptnya juga. Data itu kan ada encryptnya juga, hanya nggak bisa dipakai. Tapi kalau itu udah denial of service, bisa di-encrypt, bisa dimodify udah itu berarti harus dibuang. Harus dibuang, bikin baru. Dan memang kalau di Amerika, contohnya ada di wilayah, saya lupa di county apa itu, data kesehatannya itu diretas, mereka memang ada yang membayar tebusan. Tapi waktu itu kalau tidak salah mereka bayar tebusan karena dibanding melakukan recovery baru dengan memanggil konsultan itu lebih mahal. Jadi dia bayar tebusannya. Segitu mahalnya konsultan ya? Iya kalau di sana. Karena kecil-kecil. Tapi kalau yang levelnya kayak ini nasional itu tidak ada satupun negara membayar. Nggak ada satupun, makanya dikasih gratisan belum? Gratis nggak pernah. Ya nggak tahu kan, siapa tahu ini memang hacker baik hati. Nggak mungkin lah, kriminal kalau atau hacker cari nama bisa juga dong. Tapi kan mau naikin nama kan bisa gitu. Gitu bisa jadi. Kan jadi satu yang pertama dalam sejarah hackernya berbaik hati mengembalikan gitu. Itu membukakan tapi gitu. Tetap ada mens rea-nya, itu berarti kriminal lah. Iya. Awalnya tetap begitu. Awalnya tetap begitu gitu. Tapi mungkin ya ada harapan ya kalau udah keluarin kayak begitu ya nggak dikejar-kejar amat gitu mungkin ya. Kan datanya bersin gitu kan. Mungkin ada pikiran kayak gitu, siapa tahu ya. Makanya kita perlu sebuah lembaga keamanan cyber, karena itu tadi hampir sebagian besar peretasan itu dilakukan di luar wilayah yuridiksi atau teritorial hukum. Nah ini menarik. Jadi kan polisi ada polisi cyber, tapi kita punya BSSN lagi. Nah ini gimana sih korelasinya itu? Memang idealnya bahwa yang melakukan pengamanan cyber itu juga memiliki kewenangan penyidikan. Karena misalkan itu mereka nanti untuk sebagai polisi cyber di seluruh dunia penjaganya yang di luar yuridiksi, siapa yang mewakili Indonesia itu dulu kan. Misalkan Palo Alto Network di Amerika merilis bagaimana kita menghadapi mitigasi Lockbit 3.0. Ini 3.0 ini kan sudah pernah ada di mana-mana. Nah kalau misalkan penindakannya itu di wilayah non juridiksi kita, itu siapa yang melakukan? Misalkan kalau kepolisian kan itu di wilayah juridiksi Indonesia. Nah kalau misalkan ini cross border, apakah harus selalu polisi dengan Interpol atau memang sama dengan lembaga keamanan cyber di dunia? Nah ini hal-hal yang secara teknis dan aspek hukumnya perlu dikaji, sehingga itu tadi jangan sampai bingung kalau ini adalah tindakan kriminal yang di seluruh dunia dihadapi bersama. Kriminalitas itu akan selalu ada. Tinggal yaitu cepet-cepetan antara teknologi penegak hukumnya dan penjaganya dengan teknologi si penyerangnya. Begitu. Dan ini adalah kemampuan yang luar biasa. Di tingkat publik bisa, tapi di tingkat militer dilakukan oleh orang publik juga bisa. Senjatanya sama. Kalau di penegakan hukum kan senjata penegak hukum dengan militer itu berbeda. Tapi dalam hal cyber itu ini sama, tidak ada standar. Betul. Ya tiap hari juga bisa dirubah standarnya. Tiap hari berubah. Nah inilah kemampuan-kemampuan ini yang perlu adanya, kita terhubung juga dengan negara-negara lain sehingga kemampuan teknologi kita untuk menjaga itu juga naiknya juga cepat lah. Kalau badan cyber negara lain itu gabung dengan kepolisian apa? Berbeda. Memang dipisah ya? Berbeda. Ada alasan spesifik karena dipisah atau gimana? Untuk dipisah atau gimana ya? Ya karena kan kalau di beberapa tempat itu kan kepolisian itu di bawah
Kemendagri ya. Jadi polisi itu punya wilayah. Oh iya, per wilayah. Iya. Nah, khusus untuk cyber ini karena tidak mengenal serangannya wilayah. Betul juga. Jadi perlu sesuatu yang nasional. Ada wilayah internet. Iya. Tapi maksudnya wilayah daratnya tuh nggak ada. Iya, wilayah daratnya nggak ada. Di luar negeri hampir kebanyakan jadi memang cuma satu saja. Mungkin karena karakternya juga beda ya yang diurus gitu kan. Iya, yang satu ada daratnya, yang satu nggak ada daratan. Satu nggak ada daratannya, ya pola yang dunianya tidak bisa beda. kelihatan kasat mata gitu. Iya, beda. Yang satu kan bisa ngeliat perubahan kode, perubahan apa, yang satu lagi kan bisa ngeliat mimik wajah gitu kan. Betul. Perpindahan orang dari sini ke sini. Nah, kalau ini kan enggak, yang dilihat kan algoritma aliran data, perubahannya gimana itu yang dilihat beda ya. Itu sebabnya kepisah gitu. Sementara di Indonesia udah kerjasama tapi untuk kerjasama iya pasti. Tetapi kan kalau tidak satu atap kan gimana pun juga pasti istilahnya tektoknya lebih lama. Iya, tektoknya ngobrolnya selalu begitu. Dari gedung aja udah beda. Nah iya betul. Kan? Bisa meeting nggak? Langsung aja ketemu bentar ya gitu. Aduh mesti keluar dulu jauh. Masa lagi pakai gitu. Zoom. Nah sama juga bohong kalau pakai Zoom lagi. Sama juga bohong. Itu kan tinggal di tap in selesai gitu kan ada judulnya kan. Jadi bisa itulah begitu. Fungsi koordinatif. Iya koordinasi kayak begini biasanya udah handphone taruh luar kumpul set ngobrol masalahnya di mana nah kan gitu. Betul. Soalnya kan masalahnya ada kalau dia bisa di tap in segala macam itu mengerikan juga gitu. Ya benar juga sih kalau misalnya gedungnya aja jauh ya. Gimana mau koordinasi? Gimana ya? Orang datang dulu terus sama-sama ngeliat komputer. Gitu. Kalau BSSN ini biasanya apa ini peraturan pemerintah atau Perpres? Ya. Peraturan presiden ya. Iya, jadi dia itu ngeliatin traffic yang masuk data yang masuk ke dalam semua infrastruktur TIK kementerian dan lembaga. Oh gitu. Ya, dia memang ada untuk publik ya. Tapi itu sebenarnya tupoksinya itu bukan itu. Dia utamanya adalah menjaga keamanan cyber di kementerian lembaga kita. Oh gitu. Kementerian lembaga itu artinya sampai kabupaten, sampai jadi ibaratnya infrastruktur TIK milik negara itu harus dia yang mengawasi traffic-trafficnya. Berarti standarisasi datang dari mereka? Enggak? Kalau standarisasi keamanan iya. Oh iya. Tapi gitu. Standar pengelolaan data itu adalah dari Badan Pengawas Data Pribadi yang dibentuk oleh Undang-Undang PDP itu. Oke, iya. Kan mengelola dengan menjaga kan dua hal beda ya, dua hal berbeda. Iya, betul. Mengelola apakah bisa dikeluarkan dengan PDF ataukah bisa by WA atau harus printing atau harus dijaga tempatnya tier 2, 3, 4. Nah, kalau menjaga kan lain lagi. Menjaga itu harus diupdate terus, harus ganti password. Harus setiap ini ada layer security, ada firewall yang beda. Masuknya itu bukan langsung ke server kementeriannya, harus di gateway. Ya, saat gateway. Gateway-nya masuk dari gateway operator atau gateway lain atau dari link satelit. Jadi spektrumnya kan berbeda. Beda pola kerja. Yang satu kan lebih ke arah pengelolaan itu yaitu di darat. Pengelolaan mengerjakannya seperti apa, ini bisa fungsinya seperti apa, yang satu lagi jagainnya gitu kan. Benar. Ya benar, tapi harus setara ya dua-duanya berarti ya. Harus setara dong. Maksudnya pembangunannya harus sama. Makanya dalam tadi kan yang satu katanya pakai UU ya, pakai undang-undang. Itu undang-undang. Yang satu lagi ini bawahnya Perpres. Oke. Di bawah lagi kan jadi ada undang-undang PP, Perpres lagi. Kenapa BSSN bukan undang-undang ya? Bukan berbasis undang-undang ya? Nah, itu juga saya juga ingin tahu itu sampai sekarang. Alhamdulillah saya belum tahu itu. Belum tahu juga. Kan saya tiba-tiba ya kenapa beda ya gitu ya. Itu yang saya belum tahu sampai sekarang. Kalau kepolisian kan jelas ya, biasanya kan undang-undang kan kepolisiannya sendiri jelas tuh. Dari zaman dahulu kala TNI itu udah ada itu. juga undang-undang TNI. Kementerian juga ada undang-undang kementerian. Ya ini kenapa ininya belum ya? Ya segera lah ya kalau gitu. Coba di WA dulu yang bertanggung jawab. Ya wajar sih. Paham. Simpang siurnya ada di mana ini lumayan kelihatan gitu. Tapi ya ini bukan untuk salah menyalahkan, bukan. Ini tidak untuk ada salah atau benar ini. Nggak ada. Ini belum dibereskan mungkin lebih arah begitu ya. Ya. Paling nggak memang perlu fase. Perlu ada ya. Sama kita punya undang-undang PDP ini kan baru tahun
tahun 2022 kalau nggak salah. Oh ya. Indonesia adalah negara ke 180 yang baru bikin. Yang lain udah bikin sampai 3-4 kali, kita baru sekarang bikinnya. Sama kayak undang-undang ITE. Ya. Kita udah berubah berapa kali, 3 kali revisi. Penyesuaian. Tapi semua urusan transaksi elektronik dalam satu undang-undang. Oke. Ya dibandingin Malaysia, Singapura punya untuk urusan digitalisasi aja dia punya 9 undang-undang. Digitalisasi doang? Iya, ngirim email palsu aja tuh scammer itu satu undang-undang sendiri. Buset. Electronic signature itu satu undang-undang sendiri. Kita alhamdulillah cuma 2 pasal apa enggak 1 pasal. Jadi memang detail itu sangat penting. Detail itu sangat harus penting. Ada detailnya harus memang ada. Ya. Kalau tidak ada detailnya ya sudah, minimal badan itu dibuat lah. Ya ini satu memang penting sih memang. Kalau agak susah kalau BSSN-nya sebagai dia yang link up ke dalam tanda kutip BSSN lain di negara lain berarti kan, gitu kan? Ya kan? Namanya di tahun yang sama Perpres mengenai BSSN sebagai penjaga security cyber, penjaga cyber, tapi di saat yang sama Perpres mengenai adanya kemampuan intelijen cyber di Deputi 6 BIN juga dibikin. Oke. Ya, BSSN secara kelembagaan dengan Deputi di BIN itu juga penganggarannya juga hampir mirip-mirip. Jadi dengan tupoksi yang lebih besar ini perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi harusnya. Karena kalau BIN mungkin arahnya agak beda. Intersepsi sinyal. Ya, agak beda itu. Itu seperti kalau di Australia GCHQ gitu kan. Jadi intelijen. Itu intelijen, beda lah itu beda. Kemampuannya memang harus lebih tinggi. Ya beda lah. BIN secara intelijen sama polisi gitu buat lalu lintas ya beda. Beda. Nah, tetapi ini memang yaitu harusnya inilah namanya sinkronisasi undang-undang. Harus sinkron semua sinkron gitu. Semua. Begitu. Kalau ada yang begini, yang ini juga kan susah ya. Itu siapa kan dulu. harus satu rata gitu ya. Harus rata. Kamu yang ngurusin itu kan? Iya, saya yang jagain kamu loh. Apa iya? Kalau aku nggak mau, kamu bisa apa? Gawat nih. Nah, itu kira-kira. Tapi kira-kira seperti itu. Ya, secara simpel itulah. Ya wajarnya memang itu manusiawi sekali, emang wajar sekali kok kayak begitu gitu kan. Ya soalnya nggak tahu juga kan pakai Perpres tiba-tiba U-nya keluar lain lagi badan yang dibikin. Betul. Saya udah bikin sistem berdasarkan sesuatu yang dibangun bagi pakai Perpres doang. Tahu-tahu besok ada undang-undang keluar pakainya yang lain lagi lembaganya. Betul. Cukup paham. Sebenarnya tidak masalah. Yang penting ada kejelasan wewenang. Ya. Kalau sekarang wewenangnya udah jelas, penegakannya kurang. Gitu aja. Nah itu kan jadi. Aduh, seru ya ini. Berarti saat kita ngomong ini masih belum sampai di tahap tindak lanjutnya seperti apa ya? Masih dalam tahap penyidikan berarti ya ini sekarang ya? Bukan penyidikan, kalau penyidikan harus tersangka itu. Oh iya betul juga ya, bukan penyidikan, apa? Penyelidikan mungkin lebih ya. Jadi dalam masa pemulihan ya. Atau recovery agar pelayanan publik ini bisa berlancar seperti normal kembali. Dan kemudian setelah itu hasil audit akan membuat bagaimana untuk mitigasi risiko ke depannya. Oke. Saya berharap ini semua adalah kerja sama seluruh stakeholder, tidak ada salah benar. Namanya kriminal ini buat saya ini musibah, tapi harus ditangani dengan baik. Dan paling utama adalah semuanya sama-sama bersatu, berkoordinasi, jangan ada ego sektoral. Saya tahu nih sebenarnya, tapi saya nggak mau share Iya. Ya bisa kayak gitu ya. Saya sendiri yang melaporkan, nah itu jangan. Itu karena kenapa? Itu akan memperlambat upaya pemulihan. Ya udahlah kita mau selesai. Kita pengen dengar dari pemerintah lah. Kita tidak ingin dengar hanya dari satu lembaga. Pokoknya pemerintah. Pemerintah itu ya sudah ini bisa dilakukan pemulihan atau ya sudah ini adalah tragedi ini kita buang tapi kita punya backupnya untuk melanjutkan pelayanan publik agar tetap kembali normal. Jadi kan kalau ini susah ya udah habisin aja. Masuk. Nah, iya betul. Ya bisa mau bikin apa lagi kan kalau misalnya susah begini apalagi yang mau dibikin. Terus mitigasi itu tadi koordinasinya supaya bagus ya buatlah undang-undang. Sebelum melaksanakan undang-undang, laksanakan dulu itu penuhi peraturan di bawahnya yang Perpres, amanat undang-undang bikin badan, undang-undang
RPJMN dipenuhi pembiayaannya. Nah itulah. Ya memang agak susah ya kalau sekarang memang tuding-tudingan. Ya, tuding-tudingan dari banyak yang bicara aja terus beda-beda semuanya, kita juga wah ini penting juga ini. Artinya koordinasi. Ya udahlah, terima aja. Ini kayak teman kita satu ini kan kehilangan motor gitu kan. Ya udah terima aja. Motornya masalah parkir. Tapi problemnya sekarang bagaimana saya kalau kita mau parkir motor nggak dicuri lagi nih kan ya, gitu. Dan jangan sampai ya itu yang jaga parkirnya dia dimintain pernyataan ya dia yang kena juga kan. Iya. iya benar juga. Biar yang memberikan pernyataan itu ya yang punya tupoksi untuk menyelidiki ini. Nah, gitu. Ya nanti hasil penyelidikan yang satu keluar nih begini ya gitu ya. Udah ya semuanya begini gitu. Ya semoga nih ini jadi beres lah. Ini ada ini nggak sih dari DPR ada ngasih kayak deadline nggak sih gitu? Ya kita cuman bisa menyampaikan untuk sesegera mungkin. Karena itu tadi ini kan masalah kriminal itu apakah teknologinya lebih tinggi daripada yang kita instrumen negara kita punya, itu kita serahkan kepada negara. Nah inilah yang kita perlu saya lihat dengan upaya koordinatif ini perlu disegerakan. Dan itu tadi paling penting semuanya bisa sampai keputusan apakah ini bisa dipulihkan. Kalau tidak ya sudah, jangan terlalu banyak memulihkan lagi, bikin lagi aja. Bikin baru. Bikin baru. Ya selamat ya buat kalian di 282 tim IT-nya ada deg-degan. Saya save di mana kemarin gitu. Itu betul. Aduh, gak enak saya ketawa-ketawa, tim IT-nya lagi stres. Tapi ini berarti ya akhir-akhir ini pasti jadi tambah kerjaan ya, berarti mikirin kita mesti ngomongin apa ya ke depannya, mesti nagih apa nih gitu, mesti nagih laporan seperti apa lagi, mesti ada gitu nggak sih? Kalau lagi ada krisis kayak begini biasanya di DPR sendiri ya, gitu. Namanya krisis kita harus kan memantau kapan ini bisa selesai tertanggulangi dengan baik. Apalagi kan kalau bisa ini sebelum nota keuangan atau pidato presiden tanggal 16 Agustus. Ini akan merefleksikan apa yang akan dilakukan pemerintah di transisi tahun besok. Jadi kalau memang sudah menjadi keputusan untuk mitigasinya kita harus melaksanakan RPJMN, dipenuhi anggarannya, atau kita segera bentuk badan atau apa, itu akan muncul di dalam rancangan undang-undang APBN besok. Oke. Inilah yang kita diestafetkan gitu ya. Kita tunggu. Kalau di situ badannya alhamdulillah belum ada, pemenuhan CSIRT-nya dari BSSN belum ada, ya artinya ya business as usual. Business as usual. Halus bener, business as usual. Ini akan menjadi beban pemerintahan berikut. Jadi dalam kata lain sebetulnya ada deadline itu ya, terbentuk sebuah semacam deadline itu jatuhnya. Kita kan sudah melihat mitigasi resiko kejadian sekarang ini terrefleksikan muncul nggak di dalam penganggaran tahun depan. Kan sebenarnya semudah itu saja. Semudah itu ya, betul. Cuma ya masa enggak sih? Ya dong, ada dong. Ya, kita harapkan harapannya ada dong. Jangan sampai kejadian lagi. Betul. Bukan masalah kalau kejadian sih pasti ada yang nyerang, pasti namanya ada. kriminal itu pasti akan ada. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita siap atau tidak. Kalau memang kita sudah siap, udah koordinasi, instrumennya ada, masih jebol juga ya sudah, itu memang adalah kita perlu memang kehandalan itu suatu hal yang lain. Kalau kita mampunya cuma segitu ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau karena pasukan tidak rapat barisan ya itu salah. Itu dia masalahnya. Kalau sekarang sih kelihatannya agak seperti itu ya. Gitu ya. Ya jangan sampai yang sebenarnya part yang menyedihkannya kemarin di luar datanya lebih sedih pada saat tudingannya sih. Itu lebih sedih itu. Pemimpinan sektor yang Nah itu dia makanya kok koordinasinya ini yang lebih gini ya gitu ya. Karena kurang rapat barisan. Kalau barisannya udah rapat segala macam masih jebol juga karena kena ada mereka yang lebih canggih ya sudah gitu kan. Bagaimana lagi? Ya itu sering terjadi juga. Bisa terjadi bukan tidak bisa. Tapi tolong ya harapannya kan ke depannya jadinya ini bisa terkoordinasi gitu. Udah gak ada tuding-tudingan itu. Semua juga tahu. Ya udah kita udah lihat kemarin itu pada saat oper-operan dari sini ke sini, disitulah tempat terjadinya SOP-nya ternyata ada kurang. Semua itu bisa korum gitu kan jadinya kan. Ini harusnya tanggung jawab saya. Tapi karena saya tidak ikut, jadi kami pemadam kebakaran. Yang satu ya kami instruksinya cuma segini. Itu bukan tugas kita. Gitu. Yang kasih tugas juga sama juga loh, itu kan harusnya ada di tempat masing-masing juga. Pemulihannya. Jadi ya
Ini tidak boleh ada salah atau benar, tidak lah. Kalau menurut kita itu ya ini perlu upaya bersama sekarang. Kita anggap ini adalah sebuah pelajaran untuk kedepannya lebih baik. Dan yang menarik adalah ini bisa diambil hikmahnya sih sebetulnya. Ini kejadiannya di skala besar di negara gitu kan, tapi di skala kecil ini juga sebetulnya penting dimanapun itu gitu ya. Mau dalam organisasi kecil pun itu penting. Ini buat yang baru mulai belajar organisasi ini penting nih sebetulnya kayak gini-gini diperhatikan bahwa jangan karena kalian baru mulai berorganisasi masih kecil, masih cuman seksi dokumentasi gitu kan, sesi keuangan, seksi ini gitu, terus kalian nggak kompak, nggak korum dengan satu aturan main tertentu gitu. Coba kalau nggak ada seksi dokumentasi, ntar yang sponsornya beneran ada nggak? Nah itu kan eventnya bener ada nggak? Iya, yang udah capek-capek misalnya bikin acara pentas panggung gitu, udah bikin acara pentasnya udah capek-capek gitu kan, udah setengah mati. Pas gitu. pertanggungjawaban nggak ada bukti. Nggak ada bukti, repot gitu. Masa kita harus tanyakan penonton yang datang? Nah, kan susah. Masa terus nyamperin penonton, ada foto kemarin nggak? Ada foto kemarin nggak? Nah, gitu. Nah itu dari sisi dari yang terkecil tuh udah mesti belajar deh kayaknya. Itu semua kan hal penting. Semua hal itu penting gitu. Itu bener loh. Saya dulu pernah dapat dari teman saya loh. Ada satu proyek kita kerjain waktu itu, terus dia bilang, jadi jangan lupa ya, jangan nahan-nahan kalau bicara soal perbaikan. Pokoknya bikin yang terbaik. Semuanya itu penting. Semuanya mesti dipikirin. Nggak ada hal yang terlalu kecil kan. Serius? Ya udah coba. Jadi hal terkecil apapun kita ngomong, ternyata ada beberapa poin yang dilaporkan waktu itu, itu besar gitu. Ya kan saya nggak tahu, buat saya buat pihak saya hal ini kecil. Ternyata di sana ini bisa berefek besar sekali gitu kan. Ya kalau kayak misalnya apa ya, acara misalnya sponsorship gitu ya. Nih logo kepotong di ujung nih. Kecil lah, cuma kepotong coil dikit. Ternyata sponsor utama. Lah ya kan yang kerja di panggung nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Tapi jangan juga itu sebagai avoidance ya. Jadi kan kalau misalkan suka dibilang kalau bohong ini bisa masuk ranah pidana. Tapi kalau tidak melaporkan secara lengkap kan nggak apa-apa. Jangan gitu juga. Nggak gitu juga. Kalau melaporkan tidak lengkap nggak ada sanksinya. Jangan kayak gitu juga. Ya diem pura-pura nggak tahu juga salah loh. Salah juga, nggak bisa gitu. Jadi karena ada pasalnya itu mengetahui. Oh iya betul. Dalam KUHP ada ya. Mengetahui. Ya. Itu juga kena itu. Bukan ikut serta ya, tapi mengetahui. Ada juga. Jadi sebetulnya kalau ada pencurian terjadi di depan orang lewat tahu tapi nggak mau jadi saksi, ya salah juga ya. Iya. Kan tahu kan sebetulnya gitu. Menyampaikan informasi tidak lengkap itu nggak ada pasalnya. Bercanda. Kayak perlu disarankan. Jangan begitu maksudnya. Jangan begitu gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau kita ngajak dari DPR itu tidak harus yang kaku-kaku gitu, nggak mesti. Ngobrolnya kita bisa santai, terlepas dari mungkin dari kalian ada beberapa yang roaming gitu dengar istilah-istilah, tapi wajar kan istilah-istilah dalam tata negara itu bisa beda lah gitu. Ya sama lah sama istilah dalam IT, dalam teknologi gitu kan, tiba-tiba ada ngomong cache memory lah apa gitu kan, orang dari luar tuh mikirnya apa gitu, tapi ya memang itulah yang berlaku ya. Ya kalau enggak komunikasi aja susah, kalau mesti dijelasin dulu detailnya pelan-pelan repot juga gitu. Makanya sekarang kan akhirnya ngetop lah itu istilah BCR. Apa kita taunya BCL, ini BCR. Backup recovery. Backup recovery. Iya. Itu penting sih. Kita berapa kali juga bahas sih di sini mengenai backup segala macam. Ya itu makanya kaget. Nggak ada backup gitu. Terus ya itulah kan kita semua jadi aware. Menyimpan data di AWS misalkan. Data pribadi kok di negara ada di sana. Apa AWS itu? Itu. Kita juga ya bersama-sama belajar juga, berarti bahaya juga sih. Ya jadi, memang. Makanya inilah perlu evaluasi di stakeholder. Jadi itu bukan hanya imigrasi saja. Yang 282 itu harus ditanya, kamu apa planning recovery-nya? Yang satu di AWS, yang satu ya jangan sampai ada lah Pak itu server yang dibeli 5 tahun lalu ya udah nggak update. Ini tiernya nggak sesuai misalkan. Nah, ini harus dievaluasi lagi. Itu tadi salah satu bentuk untuk mengetahui masalah dan mampu mendefinisikan mitigasi ke depan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak. Sudah mau mampir, udah mau menjelaskan apa yang dilihat oleh para wasit
Gitu. Terus dari kemarin wakil saudara-saudara nah iya makanya saya lihat dari kemarin tuh nonton, ini wasitnya seru banget ya, kayak wasitnya udah mau ngerenyit semua gitu kan. Ini tembok sini. Ini wasitnya perlu diundang nih. Saya bilang nih. Pengen tahu apa yang terlihat secara langsung, apa yang disimpulkan. Terima kasih udah dipaparkan di sini. Tapi yang jelas ya, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan gitu. Karena ini juga belum selesai pada saat video ini buat, ini belum selesai gitu kan. Dan praduga tak bersalah. Iya betul. Jangan ngejudge kalau bahasa anak mudanya. Iya. Soalnya ngejudge duluan ntar jadi fitnah malah jadi fitnah. Nah itu ngeri juga gitu. Terus kan. udah fitnah maki-maki, abis itu kena pasal ITE pula lagi. Aduh, kan. Itu dia tuh. Makanya udah tahan tahan dulu gitu, santai-santai aja, tahan dulu. Ya saya tahu tadi bilang jangan santai dong bang, itu data kita bener. Tapi kan harus dengan kepala dingin dibereskannya gitu. Malah kalau ada yang memiliki ide-ide dari rekan-rekan muda bahwa cara merecovery begini, tolong masukkan di Jagat News. Nah boleh taruh kolom komentar. Nanti saya titipin. Punya konsepnya Pak. Ntar saya titipin, serius. Ntar di WA Pak. Nih di screenshot. Siap. Pak ada ginian Pak nih, coba siapa tahu gitu kan. Kan butuh jalur ya buat ngasih tahu gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk main diteriakin doang gitu, percuma gitu. Kalian keteriak doang gitu. Nanti justru kami sebagai wakil masyarakat bisa bilang, instrumen negara kalian kalah canggih dengan rakyat. Jadi rakyat menjaga dirinya sendiri nih kalau begini. Itu dia. Kalian harus upgrade dong. Iya. Cuma itu lagi, ini sama sesuai dengan yang waktu dulu saya bilang, kalau mau ngobrol sama perusahaan besar, kalau di IT ya kalian harus ngobrol langsung sama mereka. Ada tempatnya mereka, ya diobrolin langsung. Jangan ngobrol sendiri, ngomel-ngomel sendiri, bikin isu sendiri, tapi ngomong kesannya enggak. Nah, gitu kan. Gitu, jangan kayak gitu. Ada yang bilang ya susah bang, dicari, ada caranya. Pak gue pilih di sini, bisa tuh kan, bisa nongol di sini. Kalau dicari tuh ada caranya gitu. Saya selalu suka bilang lebih baik kita fokus sama solusi daripada fokus sama masalah. Iya. Fokus sama masalah, kita nemunya masalah terus gitu. Kalau solusi bisa jadi konsultan. Nah, ya bisa. Ada pecuan. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Bobby. Terima kasih. Semoga cepat beres semuanya dan lancar ya semuanya. Oke, kalau gitu. Mohon doanya. Iya, tentunya. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. See you.